Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinaung Inspirasi. Mari kita belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama materi persamaan polinomial. Kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah yang pertama, menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinomial. Nah, pada materi polinomial ini kemarin kita sudah belajar yang pertama, definisi, operasi, dan kesamaan polinomial. Yang kedua, kita juga sudah belajar nilai polinomial. Yang ketiga, pembagian polinomial. Yang keempat adalah teorema sisa dan teorema faktor. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang persamaan polinomial. Persamaan, kalau saya punya seperti ini, fx sama dengan x kuadrat min x min 6, ini adalah sebuah fungsi. Nah, ketika fx disama dengankan berapapun, misal x kuadrat min x min 6 disama dengankan 0, ini artinya dia adalah persamaan. Nah, apa itu persamaan? Persamaan itu kalimat terbuka yang nilai kebenarannya tergantung x-nya. Kalau kita mengisi sembarang x-nya, dia mengakibatkan salah dan juga bisa mengakibatkan benar. Ketika kita mendapatkan x-nya, nilai variabel yang bernilai benar, maka itu disebut penyelesaian persamaan atau akar-akar persamaan. Nah, masih ingat bagaimana mencari penyelesaiannya? Kalau seperti ini kita akan faktorkan x dikurangi 3 dikali x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kita punya penyelesaiannya x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 2. Nah, kalau ini derajatnya 2, nah bagaimana jika derajatnya 3 atau lebih? Misal seperti ini, 3x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 min 17x kuadrat min 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana kalau kita mau cari penyelesaian polinomial dengan derajatnya 3 dan setelah persamaan polinomial. Adapun bentuk umum persamaan polinomial dengan variabel x sebagai berikut: n x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah dan seterusnya ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1 x ditambah a0 sama dengan 0 dengan an tidak sama dengan 0 dan n bilangan asli. Ini adalah bentuk umum persamaan polinomial. Contohnya seperti ini. Nah, misal kita mau cari kalau x sama dengan 1, kita coba substitusikan. X-nya kita ganti 1. Nah, ternyata ketika kita substitusikan, kita dapat negatif 16 sama dengan 0. Artinya kan ini salah. Maka x sama dengan 1 ini bukan penyelesaian. Nah, penyelesaian itu apa? Akar-akar atau penyelesaian dari persamaan suku banyak atau polinomial adalah nilai konstanta atau bilangan yang memenuhi persamaan tersebut. Artinya, x-nya berapa yang ketika kita substitusikan hasilnya memenuhi sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencari penyelesaiannya? Kita ke contoh pertama, persamaan polinomial. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 17x kuadrat min 13x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya adalah dengan kita memfaktorkan. Nah, masih ingat bagaimana cara memfaktorkan polinomial? Silakan kalian pahami dulu video sebelumnya. Nah, kita lanjutkan bagaimana caranya. Tetap kita lihat suku tetapnya, konstantanya, plus 6 ini. Nah, suku tetap kan 6, maka faktor dari 6 plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Selanjutnya lihat koefisien pangkat tertinggi. Nah, dalam hal ini pangkat tertingginya adalah 4, sehingga koefisiennya adalah 3. Kita cari faktor dari 3, adalah plus minus 1 dan plus minus 3. Nah, akar-akar yang mungkin adalah dengan kita membagi suku tetap
faktor-faktor dari suku tetap dibagi dengan faktor-faktor dari koefisien tertinggi. Jadi dalam hal ini X pangkat 4 ya. Nah, sehingga akar-akar yang mungkin ini 1 dibagi 1, 2 dibagi 1, 3 dibagi 1, 6 dibagi 1, 1 dibagi 3, 2 dibagi 3, 3 dibagi 3, 6 dibagi 3. Nah, ketika saya sederhanakan, kita dapat ini plus minus 1, plus minus sepertiga, plus minus 2, plus minus 2 per 3, plus minus 3, plus minus 6. Inilah kemungkinan-kemungkinan akar yang mungkin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12 kemungkinan akar-akar yang mungkin yang memenuhi ini. Nah, bagaimana jika tidak memenuhi, dari ketika 6 ini kita coba semua tapi tidak ada yang memenuhi, artinya kita nggak akan menemukan akar-akar yang rasional. Mungkin saja akar-akarnya dalam bentuk irasional atau bahkan tidak real, dia tidak punya akar. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian persamaan polinomial, boleh menggunakan cara substitusi atau cara skema Horner. Kalian bisa pilih salah satu. Dalam hal ini saya contohkan bagaimana kalau menggunakan cara skema Horner. Nah, misal kita coba untuk X plus 1. Ini salah satu kemungkinan tadi ya. Nah, sehingga tulis di sini koefisien-koefisien dari persamaan ini. Jadi mulai dari pangkat tertinggi 3, 5, min 17, min 13, dan 6. Ini. Nah, karena ini kita mencoba untuk X plus 1, maka di sini kita tulis negatif 1. 3 turun, 3 dikali negatif 1, ketemu negatif 3. 5 ditambah negatif 3, 2. 2 kalikan lagi dengan negatif 1. Di sini ketemu negatif 2. Negatif 17 ditambah negatif 2, ketemu negatif 19. Negatif 19 kalikan lagi dengan negatif 1, ketemu 19. Negatif 13 ditambah 19, ketemu 6. 6 dikali negatif 1, taruh sini sehingga ketemu negatif 6. Maka sisanya sama dengan 0. Nah, karena kita mendapatkan sisanya 0, maka ini faktor. Nah, sehingga kita dapat X plus 1 adalah faktor. Selanjutnya kita coba lagi. Misal saya nyoba X min 2. Sehingga di sini saya tulis 2. 3 turun, 3 kali 2, 6, 2 tambah 6, 8. 8 kali 2, 16. Negatif 19 tambah 16, negatif 3. Negatif 3 kali 2, negatif 6. 6 ditambah negatif 6, 0. Sehingga kita dapat sisanya 0 lagi. Maka X min 2 adalah faktor karena habis membagi. Nah, selanjutnya ini hasil baginya kan. Hasil baginya bagaimana? 3X pangkat 2 ditambah 8X dikurangi 3. Nah, sehingga hasil baginya ini kan juga faktor karena ketika polinomial ini dibagi ini, maka sisanya juga 0. Nah, sehingga kita bisa menuliskan bahwa 3x pangkat 4 plus 5x pangkat 3 min 17x kuadrat min 13x ditambah 6 sama dengan 0, kita bisa faktorkan menjadi x plus 1 kali x min 2 dikali 3x kuadrat plus 8x kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kita bisa langsung memfaktorkan ini atau kamu bisa meneruskan menggunakan skema Horner dengan menyelidiki akar-akar yang lain. Nah, dalam ini saya langsung memfaktorkan 3x min 1, x plus 3. Sehingga kita dapat akar-akarnya x min 1, atau x sama dengan 2, atau x sama dengan sepertiga, atau x sama dengan min 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 1, sepertiga, dan 2. Nah, untuk contoh kedua, soalnya seperti berikut. Diketahui persamaan polinom x pangkat 3 plus x kuadrat min 24x plus p sama dengan 0 memiliki sebuah akar x sama dengan 2. Tentukan akar-akar yang lain. Nah, artinya kalau dia akar, maka ketika kita substitusikan, pasti dia menghasilkan sama dengan 0. Untuk tahu akar-akar lain, berarti kita harus cari p-nya dulu.
Nah, karena X sama dengan 2 akar, maka kita substitusikan 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 dikurangi 24 kali 2 ditambah P sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan 8 ditambah 4 dikurangi 48 ditambah P sama dengan 0, sehingga P-nya ketemu 36. Artinya persamaan polinomialnya ini P-nya adalah 36. Kita bisa pakai skema Horner. 1, 1, kita tulis koefisien-koefisiennya. Negatif 24 dan P-nya adalah 36. Nah, kita bagi dengan 2, karena di sini dia akar, maka pasti nanti sisanya sama dengan 0. 1 turun, 1 kali 2, 2, 1 ditambah 2, 3, 3 dikali 2, 6, min 24 tambah 6, negatif 18, negatif 18 kali 2, 3, negatif 36, 36 ditambah negatif 36, kita dapatkan 0. Nah, artinya sisanya 0, maka ini hasil baginya, maka X kuadrat ditambah 3X min 18 sama dengan 0. Maka X plus 6 sama dikali X min 3 sama dengan 0, didapatkan X sama dengan negatif 6 atau X sama dengan 3. Sehingga akar-akarnya adalah akar lain negatif 6 dan 3. Alhamdulillah, kita telah belajar apa itu persamaan dan bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.